Timnas Portugal datang ke negeri Prancis pada gelaran pesta sepak bola Eropa, Euro edisi tahun 2016, dengan modal yang cukup meyakinkan. Pada pengundian babak kualifikasi, Timnas Portugal masuk di pot pertama, pot tim unggulan, dan nyaman bersama tim sekelas Spanyol, Jerman, Belanda, Italia, Inggris, Yunani, Rusia, serta Bosnia dan Herzegovina. Alhasil, di babak kualifikasi, Timnas Portugal tergabung di grup terakhir, Grup I, bersama Timnas Denmark, Serbia, Armenia, dan Timnas Albania, dan Timnas Portugal mampu keluar sebagai juara grup dengan koleksi torehan 21 poin, dengan catatan 7 kali menang, serta sekali dilanda kekalahan. Lalu, pada tahun 2016, UEFA melakukan drawing babak penyisihan putaran final Euro 2016, dan lagi-lagi Timnas Portugal masuk ke dalam pot 1, posisi unggulan bersama Timnas Germani, Spain, England, dan Belgium. Dan saat drawing itu juga, Portugal bersua di grup terakhir juga, pada putaran final Euro 2016, yaitu grup F, didampingi Timnas Iceland, Austria, dan Hungari. Dan berikut adalah proses, alur, langkah, dan perjalanan Timnas Portugal di pagelaran Piala Eropa, Euro edisi tahun 2016, yang silam. Satu, pertandingan pertama, Portugal versus Timnas Islandia. Laga yang digelar di Stade Geoffroy Guiçat, kota Saint Etienne itu, diadili oleh wasit Cüneyt Çakır, dari negeri Turki. Pada menit ke-31, tim berjuluk The Selecao das Quinas akhirnya dapat memecahkan kebuntuan, adalah Luis Nani, yang mencetak gol pembuka, usai memaksimalkan umpan terobosan dari Andre Gomes, dengan mudah menceploskan bola ke dalam jala kiper Islandia, Hannes Halldórsson. Paruh pertama Portugal unggul 1-0, di babak kedua, pada menit ke-50, tim debutan Islandia berhasil menyamakan kedudukan melalui gol gelandang milik Islandia, Birkir Bjarnason, usai memanfaatkan umpan lambung Johan Berg Guðmundsson. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. 2. Pertandingan kedua, Portugal versus Timnas Austria. Laga yang digelar di Parc des Princes, kota Paris itu, dipimpin oleh wasit Nicola Rizzoli, dari negeri Italia. Sejak wasit meniup peluit, Timnas Portugal mendominasi jalannya pertandingan. Namun, Timnas Austria justru yang menebar ancaman nyata duluan, di babak pertama, via sundulan Marcel Sabitzer, tapi, sayang, masih melebar sundulannya. Cristiano Ronaldo dan Luis Nani beberapa kali melepaskan peluang nyata, namun, melebar dari gawang Robert Almer, João Moutinho melepaskan tembakan reboundnya, malah melayang di atas gawang Austria. Sejatinya, Portugal punya peluang emas di menit ke-79, usai Hinteregger menjatuhkan Cristiano Ronaldo di area terlarang Austria, maju sebagai eksekutor. Ronaldo sukses mengelabui kiper Austria, Almer, tapi, sayang, tendangannya terbentur tiang gawang. Bahkan, Ronaldo sukses menceploskan bola ke gawang Austria via sundulannya. Namun, sayang, sudah duluan terperangkap offside, sampai wasit meniup peluit panjang. Skor kacamata 0-0 terlukis di stadion. Lagi-lagi Timnas Portugal berbagi angka. 3. Pertandingan ketiga, Timnas Hongaria versus Portugal. Laga yang digelar di Parc Olympique Lyonnais, kota Decinșcarpi itu, diadili wasit Martin Atkinson, dari negeri England. Pada pertandingan ini, tim berjuluk Magyar, Hongaria, membuka keunggulan di menit ke-19, via sepakan jarak jauh, Zoltán Guerra memanfaatkan second ball, yang mengarah padanya, menembus sudut kanan gawang Portugal, Rui Patricio. Portugal membalas jelang akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-43, through pas Cristiano Ronaldo ke kotak penalti, diselesaikan Luis Nani, dengan sepakan keras kaki kirinya. Di babak kedua, Timnas Hongaria unggul lagi, menit ke-47, setelah tendangan bebas balas Sesuzak, memantul pagar hidup gawang Portugal, dan berbelok mengecok gawang kepunyaan Rui Patricio. Namun, tak lama kemudian,
Cristiano Ronaldo membalas via gol ungkitan tumitnya, yang cantik, pada menit ke-50, memanfaatkan umpan crossing dari Joao Mario. Namun, siapa sangka, 5 menit berselang, sebentar aja pun, gol kedua Zesutsak, kembali membuat berbalik unggul Hongaria. Gol sepakan jarak jauhnya membuat supporter Portugal lesu. Namun hoki Dewi Fortuna berpihak kepada timnas Portugal. Cristiano Ronaldo kembali mencetak gol keduanya, melalui gol sundulannya, memanfaatkan umpan crossing Quaresma di menit ke-62. Skor 3-3 mewarnai laga tersebut, dan lagi, Portugal cuma petik poin satu saja. Dengan meraih 3 hasil seri, secara beruntun di babak penyisihan, timnas Portugal terpaut di posisi ketiga klasemen akhir grup F, Euro 2016, dengan torehan 3 poin aja. Namun, Euro 2016 Prancis, memilih 4 tim peringkat ketiga terbaik fase grup, untuk meriahkan babak fase gugur, dan hoki juga, timnas Portugal masuk nominasi, dan urutan ketiga, peringkat ketiga terbaik, sehingga timnas Portugal, resmi melaju ke babak fase gugur. 4. Pertandingan 16 besar timnas Portugal. Pada laga Big Round 16, timnas Portugal ditantang oleh timnas Kroasia, berlaga di Stad Bola de Lelis, Kota Lens. Kedua tim dipimpin oleh wasit Carlos Velasco, dari negeri Matador, Spanyol. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain secara hati-hati, hingga 2 babak pertandingan waktu normal, berakhir dengan skor kacamata, sehingga laga dilanjutkan ke babak extra time, dan babak pertama extra time pun, masih tidak membuahkan gol bagi kedua tim. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-117, momen magic, berpihak pada Portugal. Gol semata wayang Ricardo Quaresma via sundulannya, lahir setelah memanfaatkan bola rebound dari tendangan Cristiano Ronaldo. Skor 1-0, sudah cukup menghantarkan Portugal ke babak selanjutnya. 5. Pertandingan kuarter final, Portugal. Pada pertandingan perempat final Euro 2016, timnas Portugal, ditantang oleh timnas Polandia. Berlaga di Stadion Velodrome, kota Marseille, kedua tim diadili, wasit, Felix Brych, dari negeri Jerman. Pada pertandingan ini, Polandia, sempat unggul terlebih dahulu lewat sepakan Robert Lewandowski, saat laga berlalu 100 detik, setelah memaksimalkan umpan Kamil Grosicki, dikala pertahanan sayap kanan Portugal lengah. Namun, keunggulan Polandia itu sia-sia, karena pada menit ke-33, Portugal berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, via gol sepakan akurat Renato Sanchez dari luar kotak penalti milik Polandia, setelah memainkan umpan dari Luis Nani. Selama 120 menit, Portugal dan Polandia, sama-sama merasa kesulitan menciptakan gol. Setelah skor 1-1, walau dilanjutkan ke babak extra time, pun, tidak ada pencetakan gol, dan akhirnya pun, dilanjutkan ke babak drama, acting adu penalti. Di babak adu penalti, 3 penendang pertama Portugal, berhasil, sukses, meloloskan bola ke jala gawang Polandia, mereka yaitu, Cristiano Ronaldo, Renato Sanchez, dan Joao Moutinho. Sedangkan 3 penendang pertama milik Polandia, sukses juga mengeksekusi bola, mereka adalah Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, dan Kamil Jeklik. Dan eksekutor, keempat dan kelima Portugal, juga sukses bertugas, mereka adalah Luis Nani, dan Ricardo Quaresma. Namun, Fortuna Dewi tidak berpihak pada Polandia. Penendang keempat Polandia, Jakub Baszczykowski, gagal menjebol gawang milik Rui Patricio. Tendangannya ke arah kiri, bisa dibaca dan ditangkis. Alhasil eksekusi kelima Polandia terhenti sebab tidak ada gunanya lagi. Kemenangan Portugal berakting dengan skor 5-3, membuat Portugal menjadi tim satu-satunya yang lolos ke semifinal, dengan modal sekali menang aja di waktu normal, mulai babak fase grup. 6. Pertandingan semifinal timnas Portugal. Pertandingan semifinal, timnas Portugal diperhadapkan dengan timnas Wales, pada laga yang digelar di Parc Olympique, Lione, Kota Decins, Carpie. Kedua tim, dipimpin oleh wasit, Jonas Eriksson, dari negeri Swedia. Pada laga ini, Portugal berhasil unggul terlebih dahulu di babak kedua, setelah di babak pertama, berakhir dengan skor kacamatam. Gol pertama Portugal lahir via sundulan Cristiano Ronaldo pada menit ke-50, bermula dari sepak pojok Joao Mario. Si Mario mengoper bola kepada Rafael Guerreiro,
lalu langsung memberi umpan silang kepada Cristiano Ronaldo. Sundulan Cristiano Ronaldo membobol gawang Wales. Tak butuh waktu lama, 3 menit berselang, Portugal memperlebar keunggulannya, memanfaatkan umpan silang, terobosan, yang dipionir Cristiano Ronaldo, adalah Luis Nani, menyambut umpan tersebut dengan gaya sliding di menit ke-53, dan berbuah gol. Hingga akhir laga, tidak ada gol yang tercipta. Alhasil, timnas Portugal melenggang ke partai puncak Grand Final Euro edisi tahun 2016, untuk kedua kalinya. 7. Pertandingan Grand Final, Euro 2016, Portugal. Pada laga final, yang digelar di Stade de France, kota Saint-Denis, kedua tim terbaik itu, dipimpin wasit Mark Clattenburg, dari negeri Inggris. Pada pertandingan final ini, kedua tim permainannya berjalan alot, hingga berbuah skor kacamata, 0-0, hingga habis waktu normal, 90 menit, di babak extra time. Babak ke-1 pun, tidak ada gol yang tercipta. Namun, di awal babak kedua, extra time, kekuatan datang dari pemain Portugal, adalah Eder, sang pahlawan Portugal saat itu, yang membobol gawang milik Hugo Lloris, yang ditendang kuat dari area luar kotak penalti. Skor 1-0, untuk keunggulan Portugal bertahan hingga laga usai, sehingga secara otomatis, timnas Portugal keluar sebagai jawara pada gelaran Euro edisi tahun 2016, dan berhak mengangkat piala, bertulisan Henry Delonay tersebut, setelah gagal total meraih trofi, di negeri sendiri, pada pagelaran Euro edisi tahun 2004 yang silam, karena diselip timnas Yunani.